buru nama kap orang, NIM 2120004. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kasus ujian tengah semester mata kuliah manajemen jaringan, di mana di sini saya akan melakukan konfigurasi perangkat secara remote menggunakan IP address. Jadi di sini sudah ada 4 perangkat, 4 switch dan satu router dan satu laptop admin. Jadi ini adalah soal kasusnya. Dari kita masuk di PC yang pertama, desktop, di IP kita masuk di IP addressnya 192.168.10.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Untuk defaultnya 192.168.10.254 dan di DNS servernya 84 kali. Setelah itu kita lanjut lagi yang kedua, lanjut ke desktop, di IP addressnya 192.168.20.1. Untuk subnet masknya sama. Kemudian di defaultnya 192.168.20.254 dan di DNS servernya 84 kali. Selanjutnya kita lanjut ke yang ketiga lagi. Di IP addressnya itu ada 192.168.30.1. lalu di defaultnya 192.168.30.254 dan di DNS servernya itu sama 84 kali. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu di IP addressnya itu 192.168.40.1. subnet masknya sama, lalu di defaultnya 192.168.40.254 dan di DNS server sama, yaitu 84 kali. Ya, jadi setelah selesai kita memasukkan IP address di setiap PC ini. Di sini kita akan menggunakan laptop admin untuk melakukan untuk dari masing-masing perangkat. Di sini sudah ada password template, yaitu admin. Untuk pertama kita masuk di laptop admin, kita masuk terus ke desktop. Lalu di sini kita template. Di sini kita taruh 192.168.10.264. Di sini kita minta passwordnya. Untuk di sini passwordnya adalah admin. Ya. Di sini kita sudah masuk pada mode user. Kemudian kita di sini enable.
lalu passwordnya Unkriswina. Untuk merubah hostname-nya kita harus masuk ke mode privilege. Di sini kita mengisi configuration terminal. Ya, di sini kita sudah masuk pada mode konflik atau privilege. Lalu kita mengubah nama menjadi R1 hostname. R1. Ya, setelah itu kita langsung masuk ke IP domain. Name-nya itu Unkriswina. Setelah itu kita langsung masukkan crypto key generate RSA. Ya, kemudian kita di sini kita diminta untuk memasukkan modulus. Jadi di sini kita masukkan yang paling besar yaitu 2048. Sekarang kita masuk pada konfigurasi remote-nya, yaitu di sini kita masukkan enable password admin. Ya, setelah itu kita langsung masukkan username admin, passwordnya juga admin. Ya, setelah itu kita langsung tambahkan IP SSH versionnya. Jadi di sini kita masukkan IP SSH version 2. Setelah itu kita langsung masuk ke line VTY 0. Setelah itu di sini kita transport. Di sini kita input SSH. Setelah itu kita login. Jadi di sini R1-nya sudah terkonfigurasi secara remote. Kemudian di sini kita exit sebanyak 3 kali. Untuk kembali ke mode awal. Setelah itu yang kedua kita ubah, kita konfigurasikan switch dari A sampai D. Kita langsung masukkan IP dari switch 1. Yang pertama yaitu telnet 192.168.10.253. Ya, di sini kita diminta password untuk masuk ke mode privilege. Passwordnya di sini admin. Ya, kita sudah masuk pada mode switch atau user. Di sini kita masukkan enable. Ya, untuk masuk ke mode global conflict, di sini kita diminta untuk memasukkan passwordnya lagi, yaitu di sini Unkriswina. Di sini kita sudah masuk pada global conflict. Untuk merubah privilege-nya kita harus masuk ke mode switch. Di sini kita tambahkan configuration terminal. Di sini kita ubah namanya menjadi
hostname SWA. Jadi ini hostname-nya sudah berubah. Kemudian di sini kita masukkan int VLAN 1. Dan kemudian di sini kita enter. Jadi di sini kita masukkan IP domain. Di sini IP domain name. Yaitu di sini Unkriswina. Ya, setelah itu kita langsung tuliskan crypto. Sini kita tuliskan crypto key generate RSA. Ya, setelah itu di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah modulusnya, sama seperti yang di router 1 tadi. Kita masukkan yang paling terbesar yaitu 2048. Jadi kita sudah masuk di mode konfigurasi secara remote. Di sini kita langsung masukkan saja enable password admin. Ya, kemudian di sini kita masukkan lagi username-nya admin, password juga admin. Ya, setelah itu kita langsung masuk pada bagian IP SSH version 2. Di sini kita masukkan IP-nya di setiap switch atau komputer, yaitu IP SSH version 2. Ya, setelah itu kita langsung masukkan line VTY 0. Kemudian kita langsung transport input. Setelah itu kita login. Ya, jadi di sini SWA-nya sudah terkonfigurasi secara remote. Kemudian di sini kita exit lagi sebanyak 3 kali untuk masuk ke mode awalnya lagi. Di sini kita bisa lihat ini compressionnya sudah 59%. Untuk melihat bagian mana lagi yang belum terkonfigurasi, kita langsung klik check result. Kemudian di ASM item. Jadi ini masih ada switch B, C, dan D yang belum terkonfigurasi. Jadi kita langsung lanjut pada switch B. Ya, jadi di sini kita masukkan telnet dari switch B, telnet IP dari switch B, telnet 192.168.20.253. Ya, jadi di sini kita diminta untuk memasukkan passwordnya. Passwordnya di sini admin. Jadi di sini kita sudah masuk di mode user. Kemudian kita pilih enable.
Di sini kita masukkan enable untuk masuk ke global conflict ya. Jadi di sini kita diminta lagi passwordnya, yaitu onkriswina ya. Jadi di sini kita sudah masuk pada global conflict. Ya, di sini kita langsung saja mengubah namanya hostname swb. Setelah itu kita langsung masukkan interface VLAN 1. Kemudian kita langsung tulis IP domain name-nya onkriswina. IP domain name-nya onkriswina. Setelah itu kita langsung menuliskan crypto key generate RSA. Kemudian kita diminta untuk memasukkan jumlah modulusnya, yaitu 2048. Sekarang kita masuk pada mengkonfigurasikannya secara remote. Di sini kita langsung saja masukkan enable password admin. Kemudian kita masukkan username admin, password admin. Kemudian di sini kita masukkan IP SSH-nya, yaitu version 2. Kemudian kita masukkan line VTY 0. Kemudian langsung kita transport input SSH. Setelah itu kita login. Jadi sekarang switch B-nya sudah terkonfigurasi secara remote. Lalu di sini kita exit 3 kali untuk kita konfigurasi switch yang ketiga. Lalu di sini kita masuk ke telnet. Lalu di sini kita masukkan IP dari switch 3. Kemudian kita masukkan passwordnya lagi untuk masuk ke mode privilege. Untuk masuk ke global conflict kita pilih N. Lalu kita di sini masukkan passwordnya, yaitu onkriswina, untuk masuk ke mode global conflict. Lalu di sini kita tuliskan konfigurasi terminal. Kemudian kita langsung mengubah namanya hostname menjadi swc. Setelah itu kita langsung masukkan interface VLAN-nya 1. Setelah itu kita masukkan IP domain, yaitu di sini onkriswina. Setelah itu kita langsung crypto key generate RSA. Kemudian kita langsung masukkan ukuran modulusnya, yaitu di sini 2048. Di sini kita masuk pada enable password admin. Setelah itu kita masukkan username admin dan password admin.
Setelah itu di sini kita langsung masukkan IP SSH yaitu version 2. Setelah itu kita langsung tuliskan line VTY0. Kemudian kita langsung transport input SSH. Setelah itu di sini kita login. Jadi switch yang ketiga sudah terkonfigurasi secara remote. Kemudian di sini kita exit lagi sebanyak 3 kali. Dan kemudian kita langsung konfigurasikan yang keempat. Di sini kita masukkan telnet. Kemudian kita masukkan IP dari switch D. Lalu di sini kemudian kita enter. Lalu kita masukkan passwordnya lagi. Di sini kita masukkan N. Lalu kita masukkan passwordnya lagi. Ya, sekarang kita sudah masuk kepada model global konflik. Di sini kita langsung mengubah hostname-nya. Di sini kita mengisi namanya di sini hostname SWD. Lalu kemudian kita masukkan interface VLN-nya 1. Lalu IP-nya name, yaitu di sini kita masukkan Uncriswina. Setelah itu kita langsung masukkan crypto key generate RSA. Setelah itu kita langsung masukkan jumlah modulusnya 2048. Lalu kita di sini masuk pada enable password admin. Setelah itu kita masukkan username-nya admin. Kemudian passwordnya admin. Setelah itu kita langsung masuk pada IP SSH-nya. Ya di sini yaitu version 2. Kemudian kita langsung masuk pada line VTY0. Setelah itu kita langsung transport input SSH. Kemudian di sini kita login. Kemudian di sini kita exit. Di sini kita exitnya sebanyak 3 kali. Jadi sudah selesai untuk mengkonfigurasinya secara remote dari kelima perangkat jaringan tersebut, mulai dari router 1, switch A, switch B, C, dan D. Begitu juga pada PC-nya sudah diisikan semua IP address-nya. Jadi di sini sudah komplit, sudah 100%. Kita coba di sini cek resultnya.
Ya, di sini sudah tercentang hijau semua, jadi berarti sudah kelar. Jadi mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.